Hidup di zaman sosial media sekarang sepertinya sudah biasa kalau setiap bulan pasti ada saja drama di platform sosial media ini. Dan ketika dramanya sudah memanas, klarifikasi adalah jawabannya. Beberapa momen terkadang klarifikasi memang dibutuhkan untuk meluruskan sesuatu, tapi ternyata lebih sering klarifikasi digunakan hanya untuk membersihkan citra saja, yang akhirnya malah menciptakan sebuah lingkaran setan, yaitu bermasalah, viral, klarifikasi, bermasalah, viral, dan klarifikasi lagi, yang berujung kesalahan yang sama akan berkali-kali diulangi lagi. Jadi inilah bagaimana konten klarifikasi dan minta maaf malah menjadi senjata para influencer atau tokoh-tokoh tertentu untuk mencuci tangan. Dan selamat datang di segmen Belajar Aja. Secara dasar, klarifikasi adalah sebuah hal yang dilakukan ketika terjadi suatu kesalahpahaman pada isu tertentu. Di dalam dunia media berita, terkadang jika terdapat berita-berita yang sekiranya heboh, entah itu tentang pemerintahan ataupun kalangan artis di entertainment, dan beritanya menyebabkan keambiguan, pihak yang merasa mulai dirugikan, entah itu media, pemerintahan, ataupun apapun itu, akan melakukan klarifikasi tentang detail dari isu yang sedang ramai. Umumnya memang sedari dulu klarifikasi memang digunakan untuk menghilangkan ambigu oleh orang-orang, dan memang sebenarnya tujuannya itu baik, dimana kita sebagai manusia tidak akan mungkin diam saja jika sedang dituduh atau disalahpahami, yang akhirnya kita tentu akan menjelaskan sebenarnya niat kita apa. Tapi memang terkadang klarifikasi ini malah justru bisa blunder juga, dimana ketika sedang klarifikasi alih-alih ingin meluruskan segalanya secara objektif, malah mengeluarkan statement-statement yang malah membuat isu tersebut menjadi makin heboh lagi. Tapi apakah kalian tahu klarifikasi ini sedikit agak berbeda untuk dunia konten, dimana terkadang malah dijadikan sebagai sebuah senjata, dimana selama beberapa tahun terakhir sudah berkali-kali gue melihat kalau banyak influencer, mau itu content creator atau tokoh-tokoh bidang tertentu yang menjadi pelaku sebuah masalah atau istilahnya ya drama, pada akhirnya lepas begitu saja setelah melakukan klarifikasi dan permohonan maaf yang kesannya terlalu formalitas saja. Loh, emang apa yang salah? Singkat saja untuk bagian yang pertama, masuklah kita ke chapter lingkaran setan dari konten klarifikasi. Hal yang paling menjadi masalah dari fenomena serba klarifikasi di era sekarang, karena semakin lama semakin terlihat kalau para influencer menggunakan klarifikasi dan permohonan maaf sebagai sebuah konten saja, dan yang penting tangannya bersih. Dan dari sini tentu akan membentuk sebuah karakter di mana para influencer merasa kalau semua masalah yang ia buat pasti bisa diselesaikan dengan permohonan maaf dan klarifikasi semata, sehingga sudah bisa ditebak si influencer akan berpotensial berbuat masalah lagi, karena memang dari semua dramanya itu gak ada perasaan jerak atau kapok sama sekali. Loh, kok bisa seorang influencer atau tokoh-tokoh tertentu suka banget cari masalah? Ya sesimpel masalah atau drama yang terjadi itu merupakan ladang engagement bagi mereka. Jadi tentu saja mereka nggak akan takut buat masalah. Toh apalagi di Indonesia banyak banget influencer yang buat masalah tentang suatu hal, ketika sudah minta maaf dan klarifikasi, tahu-taunya malah jadi diistimewakan, yaitu dijadikan seorang duta dari permasalahan tersebut. Artis pengguna narkoba malah jadi duta anti narkoba, artis pelanggar lalu lintas malah jadi duta anti pelanggaran lalu lintas, ataupun artis-artis yang suka bercandain Pancasila, ketika sudah minta maaf malah jadi duta Pancasila.
Atau memang jika bukan karena konten, ya sudah pasti memang si influencer itu bermasalah aja orangnya. Makanya tiap konten atau tiap momen ada aja masalahnya. Tapi di luar itu semua, yang sudah jelas menjadi problemnya tentu saja mereka akan berpotensial melakukan atau mengulangi kesalahan lagi. Bahkan yang lebih parah, mereka menginfluence para followersnya untuk memiliki pemikiran yang sama, yaitu jika sudah buat masalah ya tinggal klarifikasi dan tangan kalian langsung bersih. Dan berujung pada lingkaran setan dari klarifikasi ini pada akhirnya nggak habis-habis. Dan penyebab utama dari kenapa sih para pembuat masalah atau kontroversial ini selalu saja termaafkan atau selesai begitu saja ketika sedang ada drama, ya ternyata karena orang-orang kita sendiri memang selalu punya budaya nggak enakan, dimana kita kerap kali memaafkan dengan begitu gampangnya si pembuat masalah yang hanya bermodalkan klarifikasi dan permohonan maaf yang belum tentu tulus ini. Atau kalau memang tidak nggak enakan, ya berujung oh udah klarifikasi, jadi buat apa dipermasalahin lagi. Sehingga karena kebanyakan netizen selalu saja dengan mudahnya memaafkan atau tidak peduli lagi dengan permasalahan-permasalahan tadi, jelas saja fenomena lingkaran setan dari konten klarifikasi itu akan terus terjadi. Sehingga sebenarnya kita sesimpel jangan pernah kasih panggung untuk para pembuat masalah ini aja. Karena dengan kita membiarkan para influencer atau tokoh-tokoh ini lepas begitu saja, ketika sudah klarifikasi, ya kita sama saja memberikan mereka panggung lagi. Atau ya pokoknya ya sekecil membuat orang-orang ini jerak aja atau tahu kalau mereka itu salah. Dan tentu karena mereka bisa jerak atau setidaknya tahu kalau mereka itu salah, ya potensial orang ini akan berubah menjadi lebih baik ya pasti ada. Karena jika kita asal nggak peduli atau memaafkan, ya jelas kita nggak akan tahu kalau orang ini klarifikasi atau minta maafnya itu tulus atau enggak. Karena di zaman sekarang semua permohonan minta maaf dan klarifikasi yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh tertentu dan influencer selalu saja kelihatan banget kalau mereka sedang cuci tangan aja. Karena kebanyakan mereka minta maaf kalau kontroversialnya mereka itu baru viral dan diketahui oleh semua orang, dan bukan karena memang ia merasa ia salah. Jadi sekali lagi ayo kita batasi rasa nggak enakan kita terhadap orang yang emang udah jelas-jelas salah. Karena permohonan maaf ya tidak semurah itu. Permintaan maaf secara moral merupakan sebuah hal yang harus dibarengi rasa bersalah, rasa malu, dan rasa tanggung jawab. Karena meminta maaf tanpa nilai-nilai moral tersebut dan tindakan yang nyata adalah penghinaan terhadap keadilan. Jadi apa kalian punya pendapat lain tentang fenomena klarifikasi ini? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian muak dengan drama-drama yang dilakukan oleh para influencer dan ternyata malah lepas begitu aja dan menunggu lagi untuk drama selanjutnya? Silahkan komen. Jadi secara kesimpulan adalah sesimpel kalau permohonan maaf itu merupakan sebuah hal yang benar-benar mahal banget, karena harus dibarengi dengan nilai-nilai moral yang pada akhirnya membuat permintaan maaf menjadi sebuah permintaan yang tulus. Dan ketika permohonan maaf seorang itu tulus, kita juga tahu kalau artinya dia juga jerak, dan positifnya dia akan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi, sehingga malah menjadi hal yang bermanfaat bagi orang lain juga. Jadi jangan pernah menganggap murah sebuah permohonan maaf dengan embel-embel klarifikasi. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah. You are a summer and after